Halo Kak Riko. Halo. Apa kabar? Baik. Udah makan belum Kak? Udahlah, Makan apa tadi? makan bakso. Makan bakso. Wah enak banget nih. Lagi hujan, mendung ya. Makannya bakso. Iya. Oke, langsung aja sih Kak. Di Instagram tuh banyak banget yang nanya nih. Kalau penisnya itu loyo nih, Ya. itu bisa nggak durasinya lebih lama? Oh jelas nggak bisa. Jadi yang perlu perlu disembuhkan ya soal keloyoan penis dulu. Kenapa kok dia bisa loyo? Itu dulu sih yang harus dipahami. Jadi kenapa penisnya bisa loyo ini kan kalau secara anatomi penis bisa jadi dikarenakan respon kontraktil di area otot polos batang penisnya itu buruk. Jadi respon kontraktil otot polos ini semacam pintu gerbang. Ketika dia responnya bagus, maka darahnya itu bisa masuk ke area penis. Akibatnya kan isinya kan darah kan penis. Ketika darahnya bisa masuk secara lancar dan total, akibatnya ereksinya kuat. Nah, kalau darahnya nggak bisa masuk, berarti ya ereksinya loyo. Jadi hanya soal keluar masuknya darah aja hasilnya. Nah, faktor apa yang membuat respon kontraktil di area otot polos ini baik dan buruk? Itu dikarenakan kadar oksida nitrat yang ada di tubuh kita. Kalau kadar oksida nitratnya tinggi, respon kontraktilnya juga bagus. Nah, kenapa kok obat kuat ini ngefek ke soal ereksi? Karena obat kuat ini kan kandungannya sildenafil. Jadi dia selain kerjanya selain pemompaan jantung juga ke memicu sintesis dari zat oksida nitrat yang kemudian berpengaruh ke respon kontraktil dari otot polos batang penis itu. Oke, jadi kalau orang minum obat kuat itu oksida nitratnya makin tinggi? Ya, karena itu darahnya bisa lancar dan banyak yang masuk ke penis, jadi otomatis ereksinya bagus. Tapi kan berarti itu ada dampak negatifnya juga dong? Iya, lama-lama jantungnya jebol. Oh gitu, karena dia memompa jantung ya? Iya, memompa jantung kan pekerjaannya dari sildenafil itu. Nah, cara yang paling aman hasilnya adalah mencari tahu kenapa kok respon kontraktilnya ini buruk. Nah, itu kan kebanyakan kan dikarenakan kalau dari sisi psikosomatis dikarenakan samskara atau dikarenakan pendaman rasa bersalah yang sangat besar yang ada di sistem tubuh kita. Jadi ketika kita merasa bersalah, terus kita tolak, terus kita pendem lama kelamaan, akhirnya akan berpotensi ke ejakulasi dini yang pertama. Terus yang kalau itu dilanjutkan lebih lama, akhirnya ya disfungsi ereksi. Jadi yang perlu kita lakukan ya merilis pendaman emosi rasa bersalah itu. Nah, bayangkan sejak muda, sejak kecil lah, kan dogma tentang seks ini kan sangat-sangat tinggi kan di masyarakat kita. Nah, ketika seks dianggap sebagai hal yang buruk, artinya kan ketika kita melakukannya, kan di situ ada rasa bersalah. Iya. Nah, ibaratnya kan ketika cowok ya, ketika remaja pasti kan ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan kan. Nah, karena mungkin waktu SMP belum ada cewek, terus mungkin terkendala dogma dan lain-lain, kan akhirnya dia masturbasi. Nah, masturbasi kan juga disertai oleh rasa bersalah. Nah, ketika itu terus-menerus dilakukan selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun, bayangkan dari umur 14 tahun kan SMP kan, sampai paling orang menikah kan umur 25 kan, berarti selama 10 tahun kita terus memendam rasa bersalah. Tentu saja rasa bersalahnya semakin besar kan. Iya juga sih. Itu yang menyebabkan ejakulasi dini. Dan masalahnya dogma itu kalau orang menikah nggak serta-merta dogmanya hilang. Karena dogma ini kan menanamkan kebiasaan di kepala kita, di otak kita, membentuk sirkuit tertentu kan di kelistrikan otak kita kan. Jadi memang perlu suatu metode untuk merilis dogma yang pertama.
biar kebiasaannya atau patternnya itu lenyap dan digantikan oleh pattern baru. Oke. Selanjutnya ya merilis emosi-emosi seperti rasa bersalah yang terpendam di sistem tubuh kita. Iya. Jadi kalau di bersejiwa metodenya ya mirroring itu. Jadi mirroring, kita biarkan perasaan seperti rasa bersalah yang selama ini kita hindari dan kita abaikan untuk muncul dan kemudian kita sadari. Jadi kita nggak lari lagi dan nggak menolak lagi. Kita sadari aja mungkin sekitar 2 minggu kalau prakteknya benar ya. Dalam arti kalau prakteknya benar-benar benar, pasti akan ngefek ke area keluyuan maupun ke area disfungsi ereksi, kemudian akan berefek lebih lanjut ke area ejakulasi dini. Balik ke oksida nitrat nih Kak. Apa sih hal alami yang bisa dilakukan orang untuk menaikkan oksida nitrat tanpa dia harus minum obat kuat? Oh, bernafas dengan hidung. Oh, hah? Ya, Bernafas dengan hidung. Emang Sederhana, biasanya orang bernafas lewat apa? biasanya ya kalau orang nggak sadar ketika dia, orang kan zaman sekarang kan masyarakat kan lebih dominan di persaingan kan, kehidupannya itu penuh kompetisi, otomatis dia lebih tanpa dia sadari dia lebih dominan bernafas dengan bibirnya. Itu udah desain dari sistem saraf otonom. Ketika kita dominan kehidupan kita syarat akan kompetisi, maka sistem saraf otonom yang aktif adalah sistem saraf simpatik. Nah, ketika simpatik, otomatis nafas kita kebiasaannya akan dominannya melalui bibir. Oke. Itu yang gitu ya. yang membuat kenapa oksida nitrat di tubuh kita minim. Simple aja loh Simple padahal. aslinya. Dan yang kedua ya soal represi. Aslinya yang paling penting itu soal represi. Karena ketika kita mempunyai represi, artinya lagi-lagi yang aktif dalam sistem saraf otonom kita ya sistem saraf simpatik lagi. Karena kita kan ada di fase yang depresi dan cenderung stres kan. Otomatis yang aktif ya simpatik lagi. Pasti larinya ke sistem saraf otonom lah. Oh gitu. Jadi pendaman emosi itu sangat berbahaya karena ketika kita memendam suatu emosi pasti akan membusuk di dalam. Itu. Dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita ya? Iya. Karena apa ya? Sejak kecil itu kan kita dididik bahwa ada 2 jenis emosi. Emosi yang tidak nyaman dan emosi yang nyaman. Emosi yang tidak nyaman kan kita anggap emosi negatif. Yang nyaman ya kita anggap positif. Nah, karena rasanya gak nyaman dan kita udah bedakan jadi 2, otomatis kita berusaha meraih emosi yang positif dan kita berusaha melawan atau menolak atau menghindari emosi yang negatif. Akibatnya ketika rasa bersalah itu muncul di keseharian kita, otomatis respon otomatis tubuh kita menolak dan berusaha menghindar. Nah, ketika kebanyakan dari kita mengira ketika kita menolak suatu sensasi emosi, emosinya lenyap, padahal ya enggak. Padahal ketika kita menolak atau berusaha menghindar, emosi itu malah terpendam di sistem tubuh kita. Nah, itu yang dinamakan samskara. Nah, itu bahaya. Bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dan cara merilisnya salah satunya adalah dengan mirroring? Iya, dengan mirroring di bersijiwa itu. Itu paling mudah sih. Itu paling mudah padahal ya? Iya. Kira-kira kamu pernah praktek kan? Pernah. Iya. Kira-kira tuh kalau untuk orang umum itu butuh waktu berapa lama nih Kak buat ngerilisnya dengan mirroring itu? Orang umum paling ya 2 minggu itulah. 2 minggu? Ya, 2 minggu. Kalau dia prakteknya bener ya, semua emosi ya. Kalau cuma rasa bersalah tok paling ya 2 hari sehari. Tapi mirroring itu menakutkan sih. Iya, menakutkan. Itu sangat-sangat menakutkan. Sangat menakutkan sih. Tapi lebih menakutkan lagi memendam emosi itu. Iya, soalnya kan jadi kayak kita dihantui 24 jam kan. Dan itu kayak tanpa sadar gitu loh. Iya, betul. Oke, kita lanjut lain kali nih Kak Riko. Makasih ya udah sharing-sharing sama kita semua soal tadi ejakulasi dan lain sebagainya. Ya udah, makasih, bye-bye. Dadah.